Ini orang-orang apa nih, Joman ini apa sih sebetulnya? LSM, kalau LSM mestinya otaknya bagus itu. Influencer, yang mau diinfluence apa? Membackup Gibran aja dengan konsep nggak mampu. Bagaimana dia mau menerangkan sesuatu yang jelimet gitu? Jadi saya menganggap bahwa cobalah kita mulai dengan barang yang ada isinya gitu tuh. Yang betul-betul melekat di kepala. Apa itu dia bonus demokrasi? Di mana bonusnya? Kapan bonusnya kita peroleh tanpa dividen misalnya? Jadi soal-soal itu. Saya terangkan lebih lanjut lagi ya, supaya paham lah itu. Apa komentarnya? Ya, apa yang dikatakan Bung Rocky itu berapa persen? Saya tanya, satu. Kedua, setiap mahasiswa yang menerima LPDP memang harus kembali ke Indonesia. Itu ada perjanjian seperti itu. Dia nggak ngerti kondisinya. Nah, MP1. Dia kembali, MP1, mereka kembali ke Indonesia. Stupid. Ya, anak saya itu LPDP Bung Rocky. Ya, anak saya LPDP di UK dan dia sudah kembali ke Indonesia untuk mengabdi ke Indonesia. Yang saya jelaskan tadi itu adalah dia negara di Indonesia ini, ya, untuk bisa bersaing di luar negeri, menciptakan masih anak-anak SMA yang mau bekerja. Ini bonus demografi yang besar. Kalau lagi ya, SD itu 48% dari Indonesia, penduduk Indonesia. Satu hanya 18%. Ya. Oke. Ini yang harus kita pikirkan. Oke. Bicara kayak begitu itu belum lagi. Kalau bertemu langsung. Kita berhadapan kita bicara. Oke. Kan? Tidak substantif kita bicara itu. Oke, baik. Terjadi perdebatan panas antara Rocky Gerung dengan juru bicara Jokowi Mania, Andi, terkait dengan pernyataan Gibran Rakabuming Raka menyampaikan Indonesia akan mengalami bonus demografi pada 2045 mendatang. Menurut Gibran, hal tersebut merupakan kabar gembira bagi rakyat Indonesia. Untuk itu perlu mempersiapkannya mulai sekarang. Namun Rocky Gerung mengkritik pernyataan wakil presiden tersebut karena menurutnya ia tidak dapat memahami makna istilah dari bonus demografi. Ya, punya pengetahuan. Coba belajar sedikit lah ekonomi 101, public policy 101, apalagi logik, supaya nggak bicara sesuatu yang ya keluh kesah kayak surat pembaca itu, baca surat pembaca itu. Kan ini memperlihatkan, ini tim ini kan harusnya brief Gibran itu. Bayangkan Gibran, wakil presiden, bicara, selalu bicara netizen bully dia, nggak bisa dijawab. Kenapa? Gugup baca teletext, baca prompter pun terbata-bata gitu. Artinya konsepnya nggak ada di kepala. Kalau konsep ada di kepala, pakai fasilitas apapun itu akan lancar aja bicara itu. Artinya ini dipaksa, itu saya bilang tadi, sayang sekali Pak Wapres ini dipaksa untuk naik kelas yang nggak dia mampu itu. Disuruh ngomong, lama-lama disuruh ngomong human security, disuruh ngomong environmental ethics, macam-macam yang akhirnya bolong itu. Kasihan tuh. Jadi saya juga mau membantu kalian backup betul-betul Pak Gibran itu dengan cara berpikir. Cara berpikirnya dulu, baru cara mengucap gitu. Kalau cara berpikir bagus, cara mengucap itu dengan sendirinya mewakili cara berpikir. Menurut Bung Rocky, apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengenai bonus demografi dan masa depan Indonesia, nggak ada poin di sini. nggak ada poin di sana. Menurut Rocky, bonus demografi akan benar-benar terjadi jika bersamaan dengan bonus-bonus lainnya. Hal tersebut tidak hanya berbicara terkait jumlah penduduk, namun juga bagaimana kualitas mereka. Maka yang perlu menjadi sasaran prioritas pemerintah saat ini mestinya pendidikan anak-anak Indonesia. Menurut Rocky, jangan terlebih dahulu berbicara tentang bonus demografi jika yang menjadi pekerjaan rumah paling utama belum selesai dikerjakan, padahal itu merupakan penunjang kemajuan. Apakah nggak menurut Bung Rocky nggak penting bagi seorang wakil presiden untuk menyampaikan hal tersebut? Itu kan sebagai bentuk peduli dengan masa depan Justru Indonesia. sangat penting itu diucapkan oleh wakil presiden. Karena Pak Prabowo beredar untuk hal-hal yang global security, economic, macam-macam itu. Mestinya wakil presiden ucapin hal yang menyangkut upaya meningkatkan human development index kita. Untuk itu diperlukan otak, itu dasarnya tuh. Justru ini penting banget, tetapi wakil presiden perlihatkan itu dangkal sekali yang diucapkan. Bro, masalah ekonomi Bang Bro.
Dan ini ada kaitan dengan law enforcement. Ya. Jadi bagi saya, I don't care with DPR, ketua, ketum-ketum, enggak, Pak. Ya. Itu sama kembali kepada Bapak Prabowo. Tapi Pak Atro, saya sudah berkali-kali di Komol Bapak ini mengatakan bahwa Pak Prabowo ini, yang saya banggakan ini menjadi Pak orang nomor 1. Dia sudah ikut 3 kali pilpres. Yang ketiga ini memang nggak bersih Pak Atro. Ada tangan-tangan kotor. Bagi saya di pemerintahan pertama Pak Jokowi, dia luar biasa Pak Atro. Ya, dia seorang negarawan Pak Atro. Ya. Tapi begitu masuk di awal pemerintahan kedua, dia sudah jadi preman politik Pak Atro. Kenapa saya katakan preman politik? Karena beliaulah yang merusak tatanan hukum dan demokrasi. Kenapa? Karena saya terlibat. Undang-Undang KPK nomor 19 dia tanda tanganin. Dia katakan itu usul dari fraksi-fraksi, bagi saya itu nonsense. Karena kalau dia punya hati, kalau dia punya sense of nationality, kalau dia seorang negarawan, dia tidak akan tanda tangan itu. Ternyata dia punya maksud-maksud. Kalau dia tidak ditandatangani itu Pak Atro, tidak akan terjadi MK 90 Pak Atro. Percaya Pak Atro. Itu yang saya katakan. Dari mulai Gus Dur, Megawati, 10 tahun Pak SBY dia rawat, bahkan dia punya besan juga masuk Pak Atro. Kemudian pemerintahan pertama beliau luar biasa Pak Atro. Bagi saya mungkin karena masih ada Pak, masih ada protektornya, di mana di situ Ibu Mega masih konsisten. Tetapi begitu dia berseberangan dan dia punya rencana jahat dengan oligarki, saya disclaimer, dengan orang sekitarnya. Termasuk orang salah satu yang selalu dipercaya oleh beliau yang menyatakan big data. Rakyat punya keinginan 3 periode. Bullshit. Tapi untuk ada seorang Ibu Megawati, saya bukan pendukung Ibu Megawati. Konsisten dia menjaga pilar konstitusi ini. Tapi ternyata Pak Atro, dia sekarang memang sudah menjalani 3 periode, karena Gibran itu secara de facto bukan wapres, yang jadi wapres itu adalah Jokowi Pak Atro. Bisa kita lihat, begitu adanya suara rakyat termasuk Purnawirawan, itu langsung mantunya dicopot Pak, dimutasikan 4 bulan, how come? Makanya Pak Prabowo Pak, kita melalui komalannya Pak Atro ini Pak, inilah channelnya Pak, karena dia luar biasa tantangannya Pak. Dan dia tidak mau negara ini Pak chaos seperti 98 Pak Atro. Dia minta kita berbicara Pak. Jadi mari teman-teman, saya tetap merah putih Pak Atro. Jujur Pak Atro, kalau Pak Jokowi tidak melakukan itu Pak Atro, kita sudah di bawah Singapura Pak Atro IPK-nya. Karena satu negara Pak, income per kapita itu dilihat dari parameter IPK Pak Atro, indeks persepsi korupsinya. Di pemerintahan pertama dia sudah 40 Pak Atro, naik 6 poin dari Pak SBY. Luar biasa Pak Jokowi. Tapi ini seorang yang haus kekuasaan. Luar biasa hausnya Pak. Dia nggak melihat anaknya sendiri Pak Atro. Kualitas anaknya Pak. Siapa itu Gibran? Apa pendidikannya? Kita Pak, anak-anak tetangga kita, anak saudara kita yang S2, S3 Pak, yang dari Harvard, dari Oxford, dari mana-mana Pak, sampai sekarang nggak punya jabatan Pak, mereka bertanding pakai open bidding. How come? Tolong teman-teman, mari kita. Bagaimana itu si Bobby? Bagaimana itu Kaisang hanya 2 hari jadi ketua PSI? How come? Malu saya sebagai orang tua Pak Atro. Makanya rakyat sekarang berbicara. Itu aja Pak Atro, thank you Pak Atro. Ya, terima kasih Bang Joto ya yang sudah menyampaikan komentar, pandangan ya, serta analisisnya terhadap pemerintahan 10 tahun yang lalu ya. Seperti itu dan masih berlanjut sampai sekarang ya. Ya, tahan dulu ya Bang Saiful Huda. Ya, tahan dulu Bang. Selamat mau pamit dulu nih. Kak Lila Arab. Ya, Bang Saiful tahan dulu ya. Halo Kak Lila, selamat pagi Kak. Halo, selamat pagi Pak Alto, selamat pagi semua yang ada di Komang. Iya, silakan Kak Lila disampaikan komentar dan pandangan Anda terhadap dinamika politik di Indonesia ya, yang semakin hari semakin panas ini. Monggo Kak Lila disampaikan Kak.
Ya, komentarnya semakin dulu. hari semakin semakin ribet, semakin banyak yang ngomong, semakin banyak yang pusing. Saya sebagai ibu rumah tangga juga jadi pusing gitu ya, semua atas nama kebebasan berbicara ya. Kita juga di Komal-Komal ini semua menjadi pinter gitu ya. Semua merasa bisa ngatur negara di atas pemimpin negara. Ya, saya melihatnya seperti itu. Sehingga segala undang-undang kalau menurut hati kita tidak cocok, itu salah. Gitu ya. Artinya bahwa Undang-Undang Dasar 45 kita itu adalah undang-undang yang tertinggi di negara kita. Bukan di negara orang lainnya, yang dibuat oleh bangsa Indonesia. Dan kita punya kewajiban untuk patuh kepada undang-undang. Walaupun siapapun, termasuk purnawirawan. Purnawirawan adalah bagi saya adalah rakyat saat ini. Begitu Jokowi, mantan presiden rakyat, yang mempunyai hak dan kewajiban sama. Ya, jadi berbicara kita juga harus dipikirkan efeknya gitu ya. Dan berbicara kita tidak boleh melanggar Undang-Undang Dasar 45, apalagi tahu. Purnawirawan tuh tahu, hafal undang-undang karena mereka pasti lemhanas. Ya, sudah lemhanas. Jadi artinya begini, jangan pembicaraan kita menjadi kacau, membuat kacau di masyarakat. Kita senang berbicara gitu, tapi kan berbicara itu harus bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang Dasar 45, kebebasan berpendapat di depan umum dijamin. Tapi kebebasan yang mana? Kita negara demokrasi yang dibatasi oleh undang-undang karena negara kita punya undang-undang. Gitu. Sehingga menimbulkan kekacauan, ribut, ijazah digoreng sana, goreng sini. Saya ibu rumah tangga bingung, tujuannya cuma satu, kekuasaan. Kelompok ini mau mengagalkan kelompok ini, itu yang saya lihat. Tapi semua kan harus pijakannya undang-undang. Justru karena undang-undang, justru karena bicara undang-undang, Purnawirawan ini kan udah melihat. Jadi saya mengatakan bahwa lolosnya Gibran itu kan karena menabrak MK. Jadi kalau itu menabrak MK sudah final ya, sudah final, keputusannya final, kita sudah punya presiden dan wakil presiden. Jika itu digagalkan karena alasan yang dikatakan Purnawirawan, maka presiden kita dan wakil presiden satu paket. Maka harus dua-dua. Artinya kita tidak akan punya presiden, pemimpin. Itu tujuannya yang saya lihat. Digoyang. Tujuannya dasar hukum pengangkatan Gibran digoyang, artinya menggoyang presiden. Karena mereka satu paket. Tujuannya itu. Padahal jelas bahwa MK itu keputusannya final. Sekalipun ada pelanggaran etis di situ. Artinya pura-pura menggoyang Gibran, tetapi tujuannya jatuh presiden. Dua-dua. Terserah saya, ini pendapat saya. Kalau Purnawirawan bisa berpendapat, Bapak bisa berpendapat, saya berpendapat dulu Bapak sebagai tolong ya. Saya punya waktu diberikan host ya. Nanti silakan Bapak kantor ya. Begitu. Mengenai ijazah jelas-jelas kalau Roy Suryo bisa membuat analisis ya, saya bilang. Dan analisis itu harus diuji. Nah sekarang udah masuk pengadilan ya. Kalau dia punya itu, kita punya anak-anak muda yang ahli IT. Saya punya anak yang bisa IT. Mengungkapkan pendapat. Pertama sudah seolah-olah kita ini sebagai rakyat harus bodoh, harus diam, melihat kezaliman, melihat ketidakbenaran itu berlaku di negara kita. Seolah-olah seperti itu, karena kita sudah pandai berbicara lah, bikin pusing lah, itu mau membungkam Anda terhadap suara rakyat. Nggak bisa seperti itu, Bu. Ya kan? Bahwa di MK soal Gibran, dia sudah final, memang. Tapi kan final, sebelum final itu kan proses yang harus kita lihat. Seperti apa akan masuk finalnya itu. Kalau kita dianalogikan sebagai, katakanlah olahraga voli. Dia harus melalui proses-proses. Nah, prosesnya itulah yang cacat. Gitu. Nah, yang kedua, soal Purnawirawan meruntuhkan dua-duanya, ya enggak juga, Bu. Di antara usulan 8 poin itu,
Salah satunya adalah soal Gibran. Itu pun hanya usulan, bentuk usulan. Boleh diterima, boleh tidak, gitu loh. Jadi kita harus fair lah, menilai sebuah organisasi maupun kelompok. Lebih-lebih ini adalah purnawirawan yang jelas-jelas jasanya ada. Terakhir, Ibu selalu bicara soal Undang-Undang Dasar 45. Sekarang presiden setelah Pak Harto, siapa di antara presiden yang disumpah dengan kitab suci itu yang telah murni melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 dalam pasal 33 bahwa kekayaan negara, kekayaan bumi, alam, dan air itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Ada nggak presiden yang sudah melaksanakan itu? Itu janji konstitusi, Bu. Janji seorang presiden yang akan memimpin negara. Jadi fair kalau kita bicara itu harus benar-benar tidak tendensius. Seperti itu, Pak. Jadi usul saya untuk Pak Harto, untuk ke depan kita suarakan kembali. Ya sudah, Pak Prabowo sudah menjadi presiden kita bangga. Kita usulkan, suarakan kepada beliau untuk menepati janji.